Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita akan membahas perkembangan dari Bitcoin ya, yang tentu saja mempengaruhi semua altcoin. Jadi ya di mana Bitcoin ini rontok ya semuanya akan rontok. Itu sudah dipastikan ya. Dan jika Bitcoin ini naik ya akan terjadi kenaikan juga. Lambat laun akan seperti itu begitu. Jadi kita lihat kenapa Bitcoin bisa rontok seperti ini ya. Seperti saya posting di Telegram saya kemarin pada saat saya setelah membuat video juga ya. Kemudian saya mendapat sebuah berita ya beberapa menit kemudian ya sekitar 10 menit atau 17 menit saya posting di Telegram. Dan memang ya ternyata Donald Trump ini sangat mempengaruhi sekali ya bahwa dia mengatakan Bitcoin scam against the dollar katanya. Jadi ya inilah FAT ya kita kalau memang itu scam ya kenapa nggak dihapus aja dari muka bumi begitu. Memang nyatanya kripto itu tidak bisa dihapus dari muka bumi. Cara menghapus Bitcoin ataupun kripto di muka bumi ini hanyalah dengan cara menghapus internet atau off-kan internet di seluruh dunia ini. Hanya itu yang bisa dilakukan begitu. Jadi FAT seperti ini mempengaruhi beberapa trader ya pastinya ya, terkhusus untuk future ataupun trader-trader scalping ataupun beberapa trader-trader mungkin daily ya, dan membuat harga Bitcoin itu menjadi anjlok begitu. Dan ternyata ya, seperti saya bilang kenapa ini adalah FAT, kita lihat memang Bitcoin ini tidak akan pernah mampu menembus 450 juta. Seperti yang saya bilang video-video yang lalu juga ya, bahwa ini adalah menjadi support pegangan kita masing-masing. Dan kita lihat di sini ya, Bitcoin itu mempunyai mencoba 3 kali menembus support tidak mampu begitu. Untuk menembus 450 juta tidak mampu begitu. Dan kita lihat di sini yang menarik ya, setelah terjadi penurunan menyentuh di 450 juta ataupun hanya melihat atau menciumnya saja pun tidak sanggup begitu, akan terjadi kenaikan begitu. Dan ini Anda bisa pelajarin ya, setelah terjadi dump yang besar, kemudian ada sinyal candle hijau ya. Anda perhatikan di sini candle hijau, kemudian ini juga candle hijau yang kemungkinan akan naik juga begitu. Dan ya kita tahu nanti akan terjadi pantulan lagi di sini. Sampai ya bagaimana Bitcoin ini akan menjadi sebuah berita yang bagus lagi, ada berita positif lagi seperti itu. Seperti awal-awal mula ya Bitcoin itu kan memang melonjak sampai harga 900 juta kan oleh sebab daripada Elon Musk sebenarnya. Memang dia ada sedikit berjasa juga ya untuk Bitcoin ini membuat Bitcoin ini naik hingga 10 kali lipat dari harga 100 jutaan menjadi 900 juta gitu, hampir 10 kali lipat. Itu kerjaannya Elon Musk sebenarnya. Tapi ya ini sekarang sudah berbeda lagi ceritanya. Ini sekarang berbau FAT semuanya tentang Donald Trump dan masalah lingkungan hidup. Ya seperti itu aja terus-menerus berputar-putar. Jadi ini si Bitcoin ini perlu booster ya seperti saya bilang selalu. Kalau dia ini butuh berita-berita yang positif begitu. Salah satu ada yang berita yang menarik yang sebenarnya yang terjadi juga ya pada saat terjadi pantulan ini. Jadi ini yang saya sangat menarik melihat sebuah market ya, baik itu saham, forex ataupun kripto gitu. Jadi berita yang bagus itu selalu keluar pada saat berada di support terkuat di sebuah market itu. Contohnya seperti ini nih. Kemarin juga sebenarnya sudah keluar beritanya ya bahwa si Presiden El Salvador itu juga mengesahkan Bitcoin begitu di negaranya untuk alat pembayaran. Dan itu mungkin belum tersebar banyak ya waktu saya bahas juga. Kemudian ini sudah semakin tersebar dan sudah ketuk palu begitu. Dan ketuk palunya itu kenapa sudah mendekati di harga support market ini begitu ya. Nah inilah menariknya sebenarnya kalau kita lihat sebuah market itu bergerak ya. Memang selalu dipengaruhi oleh sebuah news, berita, isu begitu. Dan itu sebenarnya yang melakukan itu adalah semua cukong-cukong ini sebenarnya. Nah, dia akan membuat sebuah terobosan gitu ya dengan secara tidak langsung mempromosikan market ini begitu. Seperti tweetan Presiden El Salvador ini ya. Dia mengatakan kalau Bitcoin has approved a super majority in the Salvador Congress. Ini sinting nih sebenarnya. Ini sebenarnya sebuah berita yang sangat besar ya. Tapi ya kita ketahui negara El Salvador itu kan nggak terlalu besar ya. Tidak sebesar China dan tidak sebesar Amerika Serikat dan tidak sebesar Indonesia juga begitu. Tapi yang menarik di sini ya dia adalah negara pertama ya. Ini bisa dibilang sebuah sejarah ya, history of BTC ya. Bahwa negara inilah yang pertama kali di dunia ini yang menerima pembayaran melakukan Bitcoin. Jadi di sana Anda beli beras bisa pakai Bitcoin, mau beli minuman soft drink ataupun apapun itu Anda boleh pakai Bitcoin dan itu legal gitu dan itu sah.
Tidak seperti di Indonesia kan, kita tidak bisa menggunakan Bitcoin ataupun kripto sebagai alat pembayaran. Dan tentu saja ya kalau Bitcoin ini sudah legal di negara El Salvador ini, ya tentu saja kripto dan mata uang lainnya akan melonjak begitu. Maksudnya akan digunakan juga, bisa digunakan juga untuk alat pembayaran. Nah, walaupun dia ngesahkan hanya Bitcoin ya kan pasti ada dan lain-lainnya ya. Dan ini tentu saja menjadi berita menarik ya, dan kita lihat sendiri ya seorang presiden nge-tweet ya. Saya harapkan ya bagaimana kalau Jokowi juga melakukan ini sebagai bisa dibilang negara terbesar juga ya di dunia ini, yang bisa dibilang penduduk terbesar nomor 6 di dunia kalau nggak salah ya. Dan ya kita lihat ini seorang presiden langsung melakukan posting tentang Bitcoin, hukumnya Bitcoin begitu, undang-undangnya Bitcoin. Ini kan berarti bukan sembarangan nih seorang presiden dengan begitu pentingnya membahas tentang Bitcoin ya menunjukkan bahwa Bitcoin itu sangatlah penting begitu. Dan tentu saja seluruh rakyat El Salvador pasti menyorot ini begitu. Dan kedepannya negara El Salvador ini juga pasti menjadi sebuah sorotan juga ya bagi seluruh dunia. Dan bagaimana sih bagaimana sih negara El Salvador, efeknya bagaimana setelah dia mengesahkan Bitcoin sebagai alat pembayaran di negaranya begitu. Dan ini kita lihat aja perkembangan negara ini, apakah efeknya negatif atau positif. Jangan-jangan nanti negaranya menjadi lebih baik begitu. Nah, tampak di sini ya, begitu seriusnya mereka ya di Kongres itu, dan bertepuk tangan semuanya para senat ya untuk keputusan oleh Presiden Nayib Bukele ini. Dan tampak ya begitu antusias begitu di negara ini atas alat pembayaran Bitcoin ini disahkan di negara itu. Dan tentu saja ini membuat sebuah berita dan kabar baik bagi Bitcoin ya, dan membuat berita yang sangat mempengaruhi ke negara-negara sekitarnya. Ya, kita tidak menutup kemungkinan juga ya beberapa negara tetangga dia ya yang bisa dibilang sebagai kerjasama regional dia mengikuti langkah dia. Karena hal-hal yang pertama itu kan selalu membuat sebuah hal yang menarik begitu. Loh itu orang berani ya gitu. Seorang Presiden Nayib ini berani ya ngesahkan Bitcoin. Gimana ya? Otomatis kan Bitcoin jadi dipelajarin oleh beberapa negara-negara lain ya, dan timnya mereka lah saya bilang ya. Tim negara lain juga pasti memikirkan ini pemerintahannya. Ya, tentu saja bisa saja bagaimana kalau semua negara nanti akan ngesahkan Bitcoin menjadi pembayaran, kan sangat sinting sebenarnya. Makanya saya bilang ini adalah berita yang cukup sinting ya, luar biasa maksud saya begitu, dan mempunyai impact yang sangat positif untuk Bitcoin. Jadi kalau kita lihat di sini ya dari grafik ini tadi kan kita bisa pelajarin ya, kalau setiap terjadi penurunan yang sangat tajam seperti ini, kemudian akan dilanjut dengan candle hijau begitu. Nah kalau kita lihat dari kondisi-kondisi seperti ini sebenarnya saat ini kita bisa mengambil sebuah manfaat gitu, manfaat untuk mengambil keuntungan. Jadi pada saat terjadi penurunan begini kan ya ada rebound begitu, dan kita bisalah mengambil posisi-posisi begitu ya. Namun di sini ya juga banyak koin yang udah mulai bermunculan ya, maksudnya melawan arus ya, seperti Bitcoin Diamond dan T-Full. Tapi Bitcoin Diamond ini ya, saya dapat info kalau dia ini sebenarnya sebuah pump, jadi pump sementara. Jadi Anda harus berhati-hati untuk masuk di sini. Saya belum bisa sebut sumbernya ya, karena masih meragukan begitu, karena ya ini saya dapat info juga dari grup pump juga sebenarnya, bahwa memang Bitcoin ada rencana di pump dan benar-benar terjadi di pump. Sayangnya saya tidak ikut lagi. Tidak masalah. Jadi ya itulah ya, saya lihat semua anak-anaknya Bitcoin mulai di pump begitu, seperti Bitcoin Gold, BTG ya, dan terjadi pump. Tapi ya bagi Anda yang mau spekulasi silakan, saya tidak bertanggung jawab untuk itu ya. Dan kita lihat ya Bitcoin Diamond, Bitcoin Gold, mungkin Bitcoin sebentar lagi juga terjadi pump seperti ini. Kita tidak tahu semua itu gitu. Tapi kita harus punya basic berita-berita gitu, apa dasarnya dia naik. Ya mungkin mempengaruhi juga ya dari keputusan Nayib Bukele ini ya, yang dari Presiden El Salvador ini. Itulah berita yang bisa saya sampaikan saat ini ya, bahwa memang sangat menarik ya kripto ini, dan memang news itu begitu sangat penting ya, di samping analisa candlestick juga. Dan kita lihat juga ya, Binance juga memang menarik juga nih. Di akhir Juni ini kan, tanggal 26 kalau atau tanggal 24 Juni ya, dia akan meluncurkan marketplace NFT. Dan dia memilih 100 creator for it upcoming NFT marketplace gitu. Jadi dia sudah mempersiapkan 100 kreator ataupun 100 seniman yang kreatif begitu ya.
dalam hal artis tato gitu ya, ataupun penyanyi, ataupun ya segala macam yang bekerja di dalam Essentially, dan ya artis lainnya begitulah yang berprofesi di bidang seni begitu. Dan seperti kata Red Hong Yi ya, bahwa dia bilang ya sebuah meme culture, bahwa dia di dunia ini sedang menjadi budaya begitu. Dan meme-meme itu juga Anda bisa sertifikasi juga melalui NFT. Jadi Anda memiliki meme nih untuk mengejek sebuah Elon Musk nih misalnya dikasih lingkaran matahari di kepalanya begitu. Kemudian Anda daftarkan ke NFT juga bisa. Dan itu menjadi sebuah karya begitu. Dan ya Anda tahu meme-meme itu juga viral ya, dan itu tentu saja sayang sekali kalau tidak dilindungi oleh hak cipta begitu melalui NFT ini, dan tersebar begitu saja tanpa mendapatkan keuntungan. Dan inilah kesempatan yang ada di pada NFT ini begitu. Selain game ya, game juga pastinya nanti akan ada ya seperti transaksi item mungkin di dalam game itu sendiri. Jadi banyak berita positif sebenarnya ya. Jadi untuk Anda begitu ya, kita lihat juga Binance ini sangat menarik ya. Dan satu hal lagi, Binance ini Juli akan burn lagi begitu, seperti April kemarin. Jadi per 3 bulan ya, mereka akan melakukan burn, ngebakar koin. Dan untuk menjaga inflasi nilai Binance itu sendiri gitu. Dan kita ketahui yang April kemarin disitulah terjadi ledakan harga Binance ya. Kemungkinan juga di Juni ini akan terjadi lonjakan juga ya, pengaruh dari marketplace yang sudah akan diluncurkan begitu ya di 24 Juni, kemudian nanti ada pengaruh dari pembakaran koin Binance. Jadi ya Anda bersiap-siap saja dan bijak-bijaklah mengambil posisi begitu. Karena kita lihat posisi Binance juga begitu kuat ya, dan di ranking 4 selalu begitu tanpa ada perubahan, dan bahkan pernah ke ranking 3. Dan kita lihat juga koin-koin lain seperti itu ya, walaupun terjadi merah merekah bleeding begini ya, dan dia tetap pada posisinya masing-masing. Nah, itu yang sering saya bilang adalah harga diskon begitu. Kecuali dia memang anjlok ya, misal Cardano begitu ya, dia berada di ranking 20 begitu. Itu berarti tidak berada di posisinya. Ya, itu bukan diskon namanya. Memang lagi ada mungkin masalah. Ya, ada masalah di dalam internalnya begitu. Nah, itulah sekilas yang bisa saya sampaikan saat ini ya. Semoga ini bisa menjadi faidah yang baik buat Anda dan bisa memanfaatkan sebuah keuntungan begitu. Dan semoga ini dapat menjadi pegangan Anda ya, bahwa kripto ini memang ada sebuah kesempatan tapi ada sebuah resiko yang besar juga begitu. Jadi bijak-bijaklah kepada keputusan Anda sendiri. Dan untuk info selanjutnya silahkan subscribe dan tekan lonceng, dan silahkan komentar juga untuk mendapatkan info update ya. Dan di akhir kata ini saya ucapkan salam profit.